Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa ya, dari waktu ke waktu begitu cepat berlalu. Ibu rasa baru kemarin kita belajar ekonomi dan sekarang kita bertemu lagi. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Tetap semangat ya dan jaga kesehatannya. Untuk memulai pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah mengetahui apa itu pasar, peran pasar, serta macam-macam pasar. Betul? Jika pada pertemuan lalu kita belajar tentang bagaimana pasar berperan dalam perekonomian dan macam-macam pasar yang didasarkan pada 4 aspek, yaitu berdasarkan wujudnya, waktu terjadinya, kemudian luas jangkauannya, dan terakhir berdasarkan barang yang diperjualbelikannya. Nah, supaya kalian makin mengenali macam-macam pasar, maka dibentuklah struktur pasar, yakni penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Tapi sebelumnya kalian pernah belum main ke pasar? Ya, jangan salah ya, gak selalu pasar identik sama becek-becekan ya. Ketika kalian belanja online itu juga termasuk pasar loh. Ini karena secara ekonomi pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Nah, sebelum ke pembahasan yang mendalam, seperti biasa Ibu akan membacakan terlebih dahulu goals atau tujuan yang harus kalian capai setelah mengikuti proses pembelajaran ini, yaitu yang pertama, menjelaskan struktur pasar atau bentuk pasar. Kemudian yang kedua, menjelaskan peran IFTEK dan terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, itu ya goals kita hari ini. Oke, lalu selanjutnya manfaat dari kita mempelajari ini itu apa sih? Nah, manfaatnya adalah agar kita bisa mengetahui bentuk-bentuk dari pasar. Jadi ketika kita sudah tahu karakteristik atau ciri-ciri dari pasar, maka kita akan mampu untuk mengkategorikan pasar tersebut masuk ke dalam bentuk yang mana. Nah, dan kita juga akan tahu sejauh mana IPTEK yang semakin hari semakin berkembang sangat pesat ya, berperan terhadap perubahan jenis dan struktur pasar yang sudah dikategorikan sebelumnya. Nah, apakah akan merubah secara drastis atau seperti apa? Penasaran? Oke, let's see. Mari kita mulai sekarang dari mengenal struktur. Apa itu struktur pasar? Nah, struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat memengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Nah, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Struktur pasar yang kompetitif adalah struktur pasar di mana perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memengaruhi harga dan jumlah barang di pasar. Semakin lemah kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut, semakin kompetitif juga struktur pasarnya. Nah, di sini terdapat 2 jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, perfect competition market, dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, kita mulai pembahasan dari pasar persaingan sempurna ya. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk yang ditawarkannya juga sejenis. Nah, contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara, dan sebagainya. Oke, agar mudah membedakan, pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri pokok antara lain yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Nah, jelas ya, seperti yang dikatakan definisi dari pasar persaingan sempurna juga tadi, bahwa penjual dan pembelinya banyak. Kemudian barang yang dijualnya juga bersifat homogen. Jadi maksud homogen di sini adalah barang yang dijualnya itu sejenis, sama gitu. Kemudian tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Jadi ini pure murni harga bisa ada itu dari hasil permintaan dan penawaran, harga keseimbangan pasar. Kemudian faktor-faktor produksi bergerak bebas ya. Jadi faktor produksi di pasar persaingan sempurna itu bergerak bebas gitu kan. Tidak ada hambatan gitu. Nah, selanjutnya
sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata. Ya memang ya, karena namanya juga di pasar itu hanya satu jenis barang saja, misalkan di pasar beras atau pasar gandum. Jadi ketika ada satu perusahaan yang ingin menaikkan harga di atas harga pasar, itu akan sulit mendapatkan keuntungan gitu. Dan ciri yang terakhir yaitu free entry and exit. Jadi tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Jadi ya bebas aja gitu untuk penjual mau masuk keluar pasar juga gitu kan, tidak ada penghalang atau hambatan untuk keluar masuk pasar itu. Nah, di dunia nyata sulit untuk mencari contoh pasar persaingan sempurna yang sesungguhnya anak-anak. Namun untuk bisa memahami bagaimana pasar persaingan sempurna itu bekerja, kita akan membahas satu contoh perusahaan yang bersaingan di pasar ini, yaitu perusahaan beras contohnya ya. Sesuai dengan karakteristik pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak karena beras memang merupakan kebutuhan pokok di negara kita. Setiap pembeli dan penjual merupakan pihak yang tidak mempunyai kekuatan untuk memengaruhi harga. Nah, artinya mereka merupakan pengikut harga, price taker tadi. Setiap pembeli dan penjual juga mempunyai informasi yang lengkap dan sama tentang produk yang mereka perjualbelikan. Nah, selain itu beras merupakan produk yang homogen. Nah, perusahaan A misalkan yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak perusahaan beras dengan produk yang sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Artinya, berapapun kuantitas output dari beras yang dapat diproduksi sebuah perusahaan, harga keseimbangan beras di pasar tidak akan berubah. Untuk menyederhanakan penghitungan, pengaruh yang kecil ini sering kali diabaikan. Oleh karena itu, bila digambarkan dalam bentuk kurva akan terlihat bahwa kurva permintaan beras untuk tiap perusahaan penghasil beras berbentuk garis lurus mendatar atau garis horizontal. Jadi garisnya lurus gitu kan ya. Namun untuk industri secara keseluruhan, kurva permintaan terhadap beras tetap merupakan suatu garis miring dari kanan atas ke kiri bawah, kemiringan negatif. Untuk lebih jelasnya, oke, bisa kalian lihat atau perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar A adalah kurva permintaan dan penawaran untuk industri beras secara keseluruhan. Ini menyeluruh ya. Harga keseimbangan ini tercipta pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran atau titik equilibrium ya. Harga keseimbangan pasar ini adalah satu-satunya harga di mana perusahaan-perusahaan beras bisa menjual produknya. Nah, jika salah satu dari perusahaan itu menaikkan harga jualnya, maka tidak akan ada seorang pun yang mau membeli kepadanya. Dan kemudian mereka akan membeli dari perusahaan lain yang tetap menggunakan harga keseimbangan. Jadi itu tadi yang tadi Ibu sebutkan dalam ciri-ciri ya, sulit untuk mendapatkan keuntungan di atas harga rata-rata. Itu. Jadi ketika satu perusahaan berinisiatif untuk menaikkan harganya, ya resikonya tidak akan ada yang membeli pada perusahaan tersebut, soalnya masih banyak lagi gitu kan penjual atau perusahaan yang menjual barang tersebut dengan menggunakan harga keseimbangan gitu. Jadi no problem gitu kan bagi pembeli kalau misalkan harga di satu perusahaan ini naik, misalkan harga berasnya naik, ya no problem, masih bisa cari ke penjual yang lainnya dengan yang menggunakan harga keseimbangan. Nah, sementara itu di gambar B merupakan kurva permintaan yang dihadapkan oleh perusahaan beras. Ini lebih spesifik ya, yang kurva yang dihadapi oleh perusahaan beras yang berbentuk horizontal. Tadi yang dihadapi yang tadi kurva industri kurva industri beras secara keseluruhan, yang ini kurva yang memperlihatkan sebuah perusahaan beras itu sendiri gitu kan. Nah, ini berbentuk horizontal ya. Perhatikan perbedaan kuantitas produksi antara industri secara keseluruhan dengan satu perusahaan. Terlihat ya pada gambar ini bahwa berapapun kuantitas produksi dari seorang petani tidak akan dapat mempengaruhi harga yang ada di pasar. Itu ya, bisa terlihat.
Kemudian bentuk kurva permintaan horizontal ini tidak menunjukkan bahwa perusahaan akan menjual produknya dalam jumlah tak terhingga pada tingkat harga tertentu. Kurva permintaan horizontal ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah produksi perusahaan tidak dapat mengubah harga pasar. Bentuk kurva yang elastis sempurna ini menunjukkan bahwa jika perusahaan menaikkan harga, tidak akan ada konsumen yang membeli produknya. Sebaliknya, jika ia menurunkan harga, semua orang akan membeli padanya. Tetapi karena jumlah outputnya tidak berarti dibandingkan output yang dijual di pasar, ia tidak dapat mengubah harga pasar. Jadi intinya, walaupun sebanyak apapun si produsen itu memproduksi, jadi tidak akan mengubah harga pasar itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. Nah, apa sih perannya pasar persaingan sempurna bagi masyarakat? Nah, harga pada pasar persaingan sempurna bersifat datum. Apa itu datum? Artinya, produsen tidak akan dapat memengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. Nah, oleh karena itu, harga yang terbentuk di pasar itu merupakan suatu batas apakah produsen sudah bekerja efektif dan efisien dalam menekan biaya serta berproduksi secara optimal gitu. Jadi, itu sebagai tolak ukur ya. Produsen yang berproduksi dengan biaya di atas harga pasar akan mengalami kerugian. Begitupun sebaliknya, ketika produsen yang menerapkan teknologi maju, cara kerja baru, dan dapat menekan biaya seminimal mungkin, dapat memproduksi barang dengan harga produk di bawah harga pasar. Nah, dengan hal ini dia akan mendapat keuntungan. Jadi, pasar persaingan sempurna itu mendidik masyarakat untuk melakukan proses produksi secara efisien, sehingga produksi dari produk yang sampai ke masyarakat adalah produk dengan mutu terbaik dan harga murah. Jadi itu ya peran pasar persaingan sempurna itu. Jadi sifatnya itu datum gitu. Jadi harga di pasar menjadi tolak ukur bagaimana produsen memproduksi produknya sehingga dapat diterima di pasaran. Jadi produknya yang diproduksi oleh produsen itu bisa diterima, maksudnya berkualitas terbaik, tapi harganya murah gitu. Nah, kemudian ada di sini Ibu punya kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Apa aja sih kelemahan dan kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini? Nah, untuk kebaikan pasar persaingan sempurna, salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tadi yaitu terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Tadi seperti yang sudah Ibu katakan ya, harganya itu pure dari permintaan dan penawaran. Harga menjadi indikator bagi kinerja produsen. Tadi perusahaan menjadikan harga pasar itu sebagai pedoman gitu kan untuk memproduksi barangnya. Nah, kemudian jika produsen memproduksi barang di atas harga pasar, maka perusahaan itu akan rugi. Agar dapat bertahan, perusahaan harus memperbaiki kinerjanya. Jadi maksudnya ketika si produsen mengetahui harga pasar, lalu ia berinisiatif untuk meninggikan harga, ya konsekuensinya akan rugi gitu kan, karena harganya tidak berdasarkan keseimbangan harga. Nah, agar dapat bertahan, maka produsen tersebut berpikir bagaimana untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi ketika bermain di harga dia nggak bisa, jadi ke hal lain, yaitu yang diperbaikinya kinerjanya gitu. Di lain pihak atau di sisi lain, jika perusahaan itu menawarkan barangnya di bawah harga pasar, itu berarti fungsi produksi dari perusahaan tersebut sudah berlangsung secara efisien. Nah, demikian seperti itu, maka pasar persaingan sempurna itu memberikan barang yang harganya logis gitu kan, sesuai dengan permintaan pasar. Maka pasar persaingan sempurna terpacu untuk berproduksi dengan efisien. Nah, di samping itu juga sumber daya produksi juga bebas keluar atau masuk ya, sehingga kegiatan ekonomi itu lebih sehat. Nah, kemudian apa sih keburukan pasar persaingan sempurna? Ya, pada pasar persaingan sempurna, barang yang diperdagangkannya itu bersifat
homogen ya, tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lain, semuanya sama ya, sejenis. Inovasi menjadi terhambat, ini merupakan keburukan pasar persaingan sempurna. Jadi karena sejenis barangnya sehingga susah untuk berinovasi perusahaan itu. Jadi ya mau bagaimanapun ya produknya tetap seperti itu gitu kan, seperti beras ya beras seperti itu kan, tidak bisa berinovasi seperti apa gitu. Jadi yaitu keburukan dari pasar persaingan sempurna. Oke, untuk selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di pasar persaingan tidak sempurna ini ada beberapa pasar lagi, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Kita bahas satu persatu dari mulai pasar monopoli. Nah, apa sih pasar monopoli? Dari segi bahasa, pasar monopoli itu ya, kata monopoli itu berasal dari kata mono dan poli. Mono artinya satu dan poli artinya penjual. Dengan demikian, pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu saja penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Nah, hal ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan monopoli dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Jadi di pasar monopoli ini jelas ya sangat berbalik atau berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna penjual dan pembelinya banyak sehingga sangat bersaing ketat gitu di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga inovasi juga terhambat gitu kan, karena jenisnya jenis barangnya juga sama. Nah, kalau monopoli di sini jadi hanya ada satu penjual. Jadi satu aja penjual atau perusahaan. Dan juga selain itu barangnya dari perusahaan tersebut juga tidak bisa diganti atau tidak punya barang pengganti atau substitusi yang sama gitu. Jadi perusahaan dalam pasar monopoli ini juga bisa menentukan harga, tidak seperti di pasar persaingan sempurna ya, tidak bisa. Nah, di monopoli ini bisa menentukan harga secara utuh gitu kan, tanpa adanya persaingan dengan perusahaan yang lain, karena satu kan ya penjualnya, satu perusahaan yang menguasai. Nah, sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah dari produknya. Namun ketika berhadapan dengan banyaknya pembeli, penjual juga memiliki keterbatasan dalam penetapan harga. Jika penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau mengganti produk tersebut dengan barang substitusi. Contohnya pengguna listrik dari PLN dapat mengganti listrik dengan gas alam sebagai pemanas. Jadi ketika si perusahaan yang menguasai pasar ini disebut monopolis ya, sebagai price maker, penentu harga, maka dia bisa menaikkan harga dengan mengurangi jumlah produknya. Jadi dengan bisa leluasa gitu bermain di harga si monopolis ini, tetapi dia tidak bisa semena-mena juga dalam memainkan harga karena berhadapan dengan karena ketika berhadapan dengan pembeli yang banyak, dia akan kesulitan juga gitu ketika ingin menaikkan harga yang terlalu mahal. Misalkan tadi ya contohnya PLN menaikkan harga listriknya yang terlalu tinggi gitu, sehingga membuat masyarakat itu tidak mampu untuk membelinya, maka masyarakat akan mencari penggantinya gitu. Nah, ciri-ciri dari pasar monopoli itu sendiri yaitu yang pertama hanya ada satu orang penjual, satu perusahaan yang menguasai pasar gitu. Kemudian terdapat banyak pembeli. Nah, pembelinya masih banyak ya. Satu penjual, banyak pembeli. Kemudian produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat, dan ada hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Kebalikan ya dari pasar persaingan sempurna tadi, keluar masuk pasar si penjual itu gampang. Kalau di monopoli ini ada hambatan, ada kesulitan gitu kan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, secara langsung atau tidak langsung, perusahaan-perusahaan yang mempunyai kesempatan untuk memonopoli suatu pasar
akan berusaha membuat hambatan atau batasan untuk menyulitkan pendatang baru untuk masuk ke pasar tersebut. Karena si penjual atau perusahaan tersebut merasa sudah menguasai pasar, sehingga ada ketakutan untuk adanya pesaing baru, maka diperketat atau lebih dipersulit lagi untuk masuk ke dalam pasar tersebut gitu. Nah, hambatan-hambatan ini akan menempatkan pendatang baru pada kondisi persaingan yang tidak menguntungkan dalam hal harga dan biaya dengan perusahaan monopoli yang sudah mapan. Jadi kalaupun ada perusahaan yang berusaha masuk ke dalam pasar ini, jadi itu ketika dipersulit atau dihalang-halangi ya istilahnya, jadi menjadi hambatan bagi perusahaan baru untuk datang ke pasar tersebut. Kalaupun dia bisa masuk, maka perusahaan itu sedikit kemungkinan untuk mendapat keuntungannya gitu. Jadi ya karena masih berada di bawah mungkinnya posisinya dibanding dengan perusahaan yang sudah lama, sudah mapan gitu kan, sudah lama ada di pasar. Nah, adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan baru yang ingin masuk ke pasar monopoli ini antara lain yang pertama, penetapan harga serendah mungkin. Dalam menghadapi para pendatang baru, perusahaan yang memonopoli akan menetapkan tingkat harga yang membuat perusahaan baru tidak akan mampu bersaing pada harga tersebut. Karena perusahaan baru berproduksi pada kondisi baru, sehingga efektivitas dan efisiensinya tidak akan langsung dinikmati oleh perusahaan baru tersebut. Kemudian adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan terhadap hak ini, tidak akan ada perusahaan yang bisa masuk ke dalam industri tersebut. Jadi dalam pasar ini selain hambatan yang tadi ada, jadi harus ada kepemilikan gitu, tanda kepemilikan hak cipta, hak paten dan hak eksklusif gitu, harus punya hak-hak tersebut gitu. Jadi jika tidak ada, maka ya sulit untuk masuk ke pasar monopoli ini. Kemudian selanjutnya ada pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distribusi, sehingga akan menyulitkan pendatang untuk menyentuh konsumen dari perusahaan yang memonopoli. Ya gitu ya, jadi sulit gitu hambatannya si pendatang baru untuk menyentuh konsumen karena sudah dimonopoli sebelumnya oleh perusahaan yang sudah lama berdiri gitu. Kemudian adanya skala ekonomis yang sangat besar, yaitu jika perusahaan mempunyai skala produksi yang sangat besar, maka produksinya menjadi sangat efisien. Contohnya PT Kereta Api Indonesia atau PT Krakatau Steel yang memproduksi baja. Suatu industri yang mempunyai sifat demikian disebut sebagai monopoli alamiah dan biasanya dimiliki oleh pemerintah karena membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi skala ekonomisnya besar gitu ya. Jadi itu dipegang oleh pemerintah, tidak dipegang swasta gitu karena membutuhkan dana yang besar. Kemudian selanjutnya memiliki sumber daya yang unik. Misalnya PT Freeport di Papua yang mengeksplorasi tembaga. Nah, perusahaan ini memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan pengalaman yang sulit dimiliki perusahaan lain. Jadi sulit gitu untuk mendapatkan sumber daya yang kayak tadi di PT Freeport itu. Jadi ya akan sulit untuk pendatang baru gitu menyamai si PT Freeport tersebut gitu, karena sumber daya, teknologi, dan pengalamannya yang mahal di sana. Kemudian di sini ada penyebab timbulnya pasar monopoli. Nah, munculnya pasar monopoli itu kenapa? Ini yang pertama ditetapkan oleh undang-undang. Nah, berdasarkan beberapa pertimbangan ya, pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Yang tadi ya, kepemilikan hak paten, hak cipta, dan hak eksklusif itu tadi dari pemerintah. Jadi ini ditetapkan oleh undang-undang adanya pasar monopoli ini. Contohnya adalah PT Pos Indonesia yang diberi hak monopoli oleh pemerintah untuk menjual benda-benda pos dan sejenisnya. Kemudian
Sebabnya yang kedua yaitu penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Nah, karena membutuhkan modal yang besar dan teknologi canggih, maka tidak mudah bagi produsen baru untuk masuk sehingga terjadilah monopoli. Itu karena dua hal tadi ya. Jadi produksi dalam proses produksinya juga memerlukan modal yang besar dan juga teknologi yang canggih, sehingga si produsen baru itu kesulitan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Jadi ya terjadilah monopoli itu gitu karena kesulitan tersebut. Kemudian selanjutnya adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi. Gitu penyebab timbulnya pasar monopoli. Nah, kemudian setelah kita tahu dari ciri-ciri hingga sebab timbulnya ada pasar monopoli, kita juga harus tahu ya kebaikan dan keburukan dari pasar monopoli itu apa saja. Yang pertama, kebaikan dari pasar monopoli. Nah, di sini dalam kebaikan pasar monopoli itu yang pertama menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Nah, jika terlalu banyak perusahaan yang bersaing, pemborosan karena persaingan akan terjadi, terlebih pada saat perusahaan tersebut menggunakan sumber-sumber daya langka seperti mineral dan barang tambang. Jadi, ya kebaikannya seperti itu ya. Jadi ketika hanya satu penjual saja yang menguasai pasar tersebut, maka tingkat persaingan juga kan kecil ya. Jadi si penjual atau perusahaan tersebut bisa mengelola atau mengendalikan dalam hal sumber-sumber daya gitu kan, dalam hal mengendalikan sumber daya, karena sumber dayanya juga langka seperti mineral dan barang tambang tadi ya. Jadi ketika banyak perusahaan yang datang atau jika perusahaan di monopoli ini banyak, ya akan ada pemborosan gitu, pemborosan dalam hal persaingannya. Jadi akan berlomba-lomba, akan saling mengeruk dari sumber-sumber daya yang langka tersebut. Itu akan membahayakan ya. Kemudian menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Nah, perusahaan monopoli biasanya merupakan perusahaan besar sehingga bisa menikmati skala ekonomis yang menurunkan biaya produksi. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan karyawannya pada umumnya ya. Jadi kesejahteraan karyawan dan masyarakatnya itu terjamin ketika perusahaan tersebut dapat menurunkan biaya produksinya gitu, karena perusahaan itu hanya satu-satunya gitu kan yang memproduksi barang tersebut gitu. Kemudian selanjutnya terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Nah, dalam sejarah jarang perusahaan monopoli mengalami kebangkrutan. Biasanya perusahaan itu mampu bertahan dan membuktikan diri. Jadi ya karena dia sendiri gitu di pasar tersebut, menjadi penguasa pasar gitu. Jadi kesinambungan stabilitas perusahaannya itu terjaga gitu, karena itu sendiri itu tadi dia nggak punya pesaing gitu, nggak punya pesaing yang bisa menjatuhkannya. Jadi tidak, dalam sepanjang sejarah tidak ada perusahaan monopoli yang bangkrut karena memang dia bisa bertahan dan mampu membuktikan dirinya. Nah, selanjutnya mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Monopoli akan membuat perusahaan mampu membeli mesin-mesin mahal dengan tingkat efisiensi tinggi yang dapat memproduksi banyak output dalam waktu minimum. Nah, karena ya itu tadi dia hanya sendiri di pasarnya, hanya dia yang menguasai pasar sehingga dia bisa dengan mudah menggunakan mesin-mesin generasi terbaru gitu. Jadi lebih up to date juga, lebih canggih lah gitu kan istilahnya teknologi yang digunakannya, sehingga dia mampu berproduksi secara efektif dan efisien itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir kebaikannya mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan, yaitu gunanya itu untuk menciptakan hal baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi lebih ke ketika dia berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam
dalam produksinya gitu kan, maka dari hal itu akan menciptakan hal baru gitu, menjadi inovasi mengundang inovasi baru yang lebih bermanfaat gitu kan, yang lebih bisa mensejahterakan masyarakat, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Nah, selain ada kebaikan, di sini monopoli juga punya keburukan atau kelemahannya. Apa saja? Yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Contohnya, perusahaan monopoli cenderung menetapkan harga yang tinggi. Nah, karena seenaknya gitu kan, dia nggak ada pesaing atau dia yang menguasai pasar, jadi seenaknya menaikkan harga yang tinggi pula gitu. Nah, hal ini pernah terjadi, yaitu seperti misalkan di Brazil dengan dibuangnya biji-biji kopi ke laut, atau contoh lain pembakaran biji kakao di Ghana gitu ya. Dan ini bisa menjadi penyalahgunaan kekuatan ekonomi ya, selain tadi kebaikannya, ini keburukannya dari monopoli itu. Kemudian selanjutnya adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Pada pasar monopoli, konsumen dikondisikan untuk lemah dan harus menerima produk apapun yang diberikan oleh produsen. Jadi karena satu penjualnya, sehingga cenderung si penjual itu merasa bebas dan merasa memiliki atas konsumen itu. Jadi ya konsumen itu mau nggak mau pastilah butuh sama penjual tersebut, pasti dia mikirnya seperti itu karena dia cuma satu-satunya gitu yang menjadi produsen dalam produk tersebut. Nah, jadi itu menjadi kelemahan dari monopoli itu ya. Jadi buruk gitu dari sisi buruk dari pasar monopoli itu. Selanjutnya, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Perusahaan monopoli selalu bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, sementara dalam pasar persaingan sempurna, kesenjangan itu tidak ada, karena perusahaan hanya bisa mendapatkan keuntungan normal dalam jangka panjang. Jadi itu kesenjangan, jarak gitu kan antara dalam pembagian pendapatannya. Jadi berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang hanya bisa mendapatkan keuntungan normal itu dalam jangka panjang gitu kan. Berbeda dengan monopoli, di sini dia bisa dapat keuntungan yang sangat banyak gitu kan, baik dari jangka panjang atau dari jangka pendek. Kemudian tidak ada persaingan ya karena satu penjual tadi ya. Hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas produk. Jadi karena dia mungkin bisa jadi merasa aman, ya satu-satunya ini perusahaan yang bergerak di bidang ini misalkan jadi bisa menguasai pasar, maka dia akan bisa jadi berleha-leha untuk tidak meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Jadi keenakan lah istilahnya ya, berada di zona nyaman karena dia tidak punya pesaing. Selanjutnya, mengurangi kesejahteraan konsumen. Konsumen harus membayar harga di atas biaya untuk memproduksi komoditas tersebut yang mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan mereka. Ya jelas ya, jadi si konsumen itu membayar gitu kan dari produksi komoditas tersebut gitu. Jadi si kesejahteraan masyarakat tersebut berkurang. Selanjutnya, di sini ada peran pemerintah dalam pasar monopoli. Nah, apa saja peran pemerintah dalam pasar monopoli? Karena si monopoli itu nggak punya pesaing ya, jadi ada peran pemerintah di dalamnya. Yang pertama, peran dari pemerintah tersebut dalam pasar monopoli yaitu mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Di Amerika Serikat contohnya, pemerintah menerapkan undang-undang antitrust. Trust artinya gabungan dari beberapa perusahaan sehingga menjadi besar yang akhirnya dapat menciptakan monopoli. Kemudian pemberian izin kepada perusahaan baru. Pemerintah memberikan izin pada perusahaan baru yang menghasilkan barang yang sama sebagai saingan bagi perusahaan monopoli. Nah, perusahaan monopoli harus bekerja dengan lebih efisien karena telah ada pesaing gitu. Jadi peran pemerintah itu bisa bisa mengelola gitu kan dalam pasar monopoli ini, yaitu dengan mengizinkan perusahaan baru masuk sehingga si perusahaan yang lama itu punya pesaing gitu. Selanjutnya,
menambah penawaran barang dalam negeri dengan jalan impor. Karena ada barang impor, pemegang monopoli tidak leluasa lagi memegang harga. Adanya saingan yang tiap saat dapat menggeser kedudukannya. Membuat perusahaan monopoli harus selalu mengusahakan produksi yang efektif dan efisien. Jadi itu ya, tadi kan di dalam keburukan monopoli adanya semena-menanya gitu kan dalam menaikkan harga. Kemudian karena dia nggak ada pesaing, dia bisa leluasa gitu mengendalikan pasar, tapi tidak, karena dia juga dikendalikan, istilahnya apa ya, ada campur tangan pemerintah juga, ada peran pemerintah di dalam pasar monopoli tersebut gitu kan, dikendalikan. Nah, yang terakhir adalah pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Nah, karena pembatasan harga ini, maka perusahaan monopoli tidak akan lagi leluasa menaikkan harga, tidak akan seenak-enaknya gitu kan. Jadi penerapan harga eceran tertinggi ini bisa kita jumpai, misal contohnya pada harga obat di apotek. Jadi para apoteker tidak diperbolehkan menjual produk melebihi harga eceran tertinggi itu gitu. Jadi karena ada batasan harga eceran tertinggi itu, ada batasannya. Nah, pasar yang kedua dalam pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar oligopoli. Nah, pengertian dari pasar oligopoli ini adalah di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Nah, jadi satu jenis barang tapi ditawarkannya oleh beberapa perusahaan. Contohnya seperti dalam pasar semen. Nah, yang dipasok perusahaan semen itu dipasok dari perusahaan semen Indosemen, kemudian semen Padang, kemudian semen Tonasa, kemudian Holcim Indonesia, dan semen Gresik. Nah, jika pasar hanya dipasok oleh 2 perusahaan, maka pasar tersebut disebut pasar duopoli. Nah, kalau oligopoli itu lebih dari 3 dan kurang dari 10. Kalau yang masoknya itu cuma 2 perusahaan pada pasar tersebut, maka itu disebut pasar duopoli itu. Nah, adapun ciri-ciri pasar oligopoli ini, yang pertama terdapat banyak pembeli di pasar. Nah, sebagaimana halnya seperti pasar persaingan sempurna ya, sama jumlah pembeli di pasarnya, di pasar oligopoli juga banyak. Kemudian barang yang dijualnya itu bukan barang apa ya, yang ditawarkan jenisnya itu satu jenis, tapi dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi hanya ada beberapa penjual, di mana penawaran satu jenis barang itu dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kemudian produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Jadi bisa bersifat homogen, juga bisa berbeda. Nah, industri yang memproduksi barang standar seperti ini banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti industri baja, aluminium, semen, dan bahan bangunan. Kemudian, ciri selanjutnya terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Sama ya kayak monopoli, sulit juga untuk masuk ke pasar ini. Meskipun demikian, hambatan ini tidak sekuat pada pasar monopoli ya. Jadi ya walaupun sulit tapi tidak sesulit masuk ke pasar monopoli untuk pasar oligopoli ini. Kemudian ciri yang selanjutnya adanya saling ketergantungan. Kebijakan harga dan kuantitas produksi satu produsen akan berpengaruh terhadap kebijakan harga serta kuantitas produsen lain. Jadi saling ketergantungan gitu antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Apabila satu produsen menurunkan harga, maka pengaruhnya adalah menaikkan jumlah penjualan produsen tersebut dan mengurangi penjualan produsen lain. Adanya kerjasama antar produsen akan memperkuat posisi mereka sehingga mereka mampu untuk menentukan tingkat harga, misalnya dengan membuat perjanjian harga untuk produk-produk tertentu. Jadi harus saling bekerja sama gitu kan, karena ketergantungan satu sama lainnya. Kemudian penggunaan iklan sangat intensif. Nah, iklan di sini salah satunya menjadi senjata ampuh bagi perusahaan-perusahaan oligopoli untuk bersaing dengan perusahaan lain. Ya karena satu jenis barang yang ditawarkan dan dikuasai oleh beberapa perusahaan, maka si antar perusahaan tersebut harus bisa bersaing
Nah, salah satunya itu dengan menggunakan iklan. Nah, karena iklan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan perubahan selera konsumen. Jadi si konsumen bisa memilih gitu, dia akan membeli barang tersebut di perusahaan yang mana gitu, dengan melihat iklan, dengan membedakan seperti apa dan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari perusahaan satu sama lain tersebut. Nah, jadi pada pasar oligopoli ini, karena satu jenis barang yang ditawarkan tapi dikuasai oleh beberapa perusahaan, sehingga dalam hal ini si perusahaan harus bisa mengatur strategi bagaimana caranya agar tetap bersaing secara sehat dan saling bekerja sama gitu kan di antara dengan perusahaan-perusahaan lainnya, karena ya tadi ketergantungan kan cirinya, mereka itu saling ketergantungan, tetapi mereka juga di samping ketergantungan mereka juga harus bersaing, maka mereka harus pintar-pintar untuk mengatur strategi gitu kan dalam bersaing tersebut. Nah, contohnya dari pasar oligopoli ini kita contohkan dalam perusahaan teknologi. Nah, perusahaan teknologi salah satu contoh perusahaan yang telah sukses membangun oligopoli di Amerika Serikat. Dalam bidang teknologi ini, sistem operasi komputer tahun 2012 didominasi oleh Microsoft Windows, Apple, Mac OS, dan sumber sistem operasi terbuka Linux. Jadi 3 perusahaan itu ya yang berhasil mendominasi teknologi pada tahun 2012. Nah, pasar smartphone juga didominasi oleh segelintir perusahaan, diantaranya yaitu Google Android dan Apple iOS. Nah, itu jadi cuma 2 perusahaan. Kemudian setiap perusahaan ini sangat memperhatikan berbagai perubahan dan kebijakan baru yang dilakukan oleh pesaingnya. Jadi memperhatikan gitu kan apa saja sih yang menjadi kebijakan baru dari pesaingnya. Jadi setiap perusahaan itu harus memikirkan bagaimana tindakannya memengaruhi keputusan pesaingnya. Setiap perusahaan harus memikirkan bagaimana pesaingnya akan bereaksi. Perusahaan ini tidak saja harus memikirkan strategi dan rencana ke depannya, tetapi juga harus memperhatikan strategi dan kebijakan-kebijakan dari pesaingnya. Jadi bukan hanya memikirkan rencana perusahaan tersebut ke depannya, tapi juga harus melihat gitu kan, memperhatikan strategi apa yang digunakan oleh pesaing dan kebijakan apa yang diambil oleh pesaingnya gitu. Saking bisa dibilang persaingannya ketat ya dalam pasar oligopoli ini. Nah, dalam pasar oligopoli juga setiap perusahaan memosisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan itu tergantung pada tindak tanduk pesaingnya. Jadi semua usaha dalam promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaingnya. Jadi semakin bersaing dalam hal mengunggulkan produknya itu sendiri agar si konsumen itu lebih tertarik dengan yang diiklankan perusahaan tersebut dan menjauhkan dari si pesaingnya gitu. Jadi saling berlomba-lomba. Nah, yang terakhir dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ada pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik ini dibandingkan dengan keberadaan pasar monopoli, sebenarnya pasar ini lebih sering kita jumpai di masyarakat. Nah, kalau dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang berhadapan dengan banyak konsumen, maka sebaliknya pada pasar persaingan monopolistik ini terdapat beberapa perusahaan yang berhadapan dengan banyak konsumen. Jadi pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya pasar sepeda motor di Indonesia. Jadi itu ya pasar monopolistik. Jadi berbeda dengan monopoli yang hanya satu penjual, tetapi ini monopolistik beberapa penjual gitu. Beberapa penjual walaupun jenis produk atau barang yang dijualnya juga sama, tetapi punya kekhasan masing-masing gitu di antara perusahaan satu dengan yang lainnya, punya aspek perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri gitu. Kemudian ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik.
Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu terdapat banyak produsen atau penjual. Namun demikian, jumlah produsen atau penjual ini tidak sebanyak pada pada pasar persaingan sempurna. Jadi banyak penjualnya tetapi tidak sebanyak yang di pasar persaingan sempurna. Nah, pada pasar persaingan monopolistik tidak satu pun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya. Jadi tidak ada yang lebih banyak gitu kan skala produksinya. Tidak satupun produsen yang punya memiliki skala produksi yang lebih besar gitu kan, semuanya sama antara produsen yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada jenis barang yang dipasarkan berbeda. Nah, jadi hal ini membedakan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini, barang yang dihasilkan bisa dibedakan antara satu produsen dengan produsen lainnya, meskipun jenis barangnya cenderung sama. Tadi ya yang Ibu katakan, walaupun sama tetapi punya kekhasan masing-masing gitu kan. Nah, biasanya yang membedakannya itu dari segi kemasan atau cara pembayaran dan layanan purna jual yang diberikan. Jadi dari hal atau aspek tersebut yang membedakannya gitu kan. Oleh karena itu barang-barang dari pasar persaingan monopolistik bukan merupakan barang substitusi atau pengganti sempurna, melainkan hanya semi substitusi, semi pengganti yang akhirnya memungkinkan para produsen memiliki kekuatan untuk memonopoli pasar meskipun hanya untuk produk tertentu ya. Dari sinilah sifat monopoli tersebut berasal. Jadi itu ciri yang kedua. Yang selanjutnya, produsen mampu memengaruhi harga. Nah, berbeda ya sama pasar persaingan sempurna di mana produsen tidak punya kemampuan untuk menentukan harga. Nah, di sini di pasar persaingan tidak sempurna monopolistik ini si produsen itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk memengaruhi harga walaupun tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Nah, seperti disebutkan sebelumnya ya. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan karena perbedaan dari ciri khas dari suatu barang tersebut. Jadi konsumen tidak akan berpindah ke merek lain. Nah, konsumen tetap memiliki merek tersebut walaupun produsen menaikkan harga. Jadi kalau udah setia ke satu produk tersebut walaupun ada yang lain ya, karena si konsumen itu udah nyaman sama produk tersebut ya, walaupun naik harganya tetap dia akan setia gitu. Contohnya pasar sepeda motor di Indonesia. Nah, produk sepeda motor di Indonesia memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya seperti motor Honda, ciri khususnya adalah irit bahan bakar. Nah, sementara itu Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak gitu. Nah, akibatnya tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. Jadi, yaitu walaupun satu jenis ya sama motor gitu kan contohnya, tetapi berbeda perusahaan dari Honda dari Yamaha, mereka punya keunggulan masing-masing yang mana dari keunggulan tersebut dapat membuat si konsumen itu nyaman gitu kan dan punya pelanggan setia masing-masing dari setiap perusahaan tersebut gitu. Kemudian selanjutnya produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Nah, tapi walaupun mudah masuk, produsen yang ingin memasuki pasar ini harus mampu menciptakan produk dengan jenis berbeda dan lebih menarik dari produk yang sudah ada. Jadi tidak semudah pada persaingan sempurna gitu kan. Ini pasar monopolistik ini mudah untuk masuk tetapi tidak semudah pada pasar persaingan sempurna. Ada kategori atau karakteristik yang harus dilalui atau dimiliki oleh si perusahaan baru tersebut. Jadi gitu. Kemudian promosi penjualan harus aktif. Nah, hal ini karena pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak pembeli, tapi kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Jadi keloyalan konsumen gitu kan yang dibutuhkan oleh si produsen tersebut agar jadi harus mengiklankan lebih aktif lagi agar si konsumen tersebut bisa nyaman dan membeli barang tersebut di. Nah, di sini ada kebaikan dan keburukan dari pasar persaingan monopolistik. Nah, kebaikannya
Barang yang diperdagangkan pada pasar persaingan monopolistik itu berbeda walaupun fungsinya sama. Nah, perbedaannya itu terdapat pada aspek kualitas, harga atau pelayanan. Kemudian karena perbedaannya itu dari kualitas dan harga serta pelayanan, si perusahaan satu dengan yang lainnya itu cenderung selalu berinovasi untuk selalu meningkatkan kualitasnya, kemudian kinerjanya gitu kan. Jadi untuk terus saling bersaing gitu kan dalam hal inovasinya. Nah, kemudian kebaikan lainnya atau kelebihan lainnya, perusahaan ini akan memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat. Karena apa? Si perusahaan ini ingin memuaskan pelanggan dengan mengisolasi dirinya dari persaingan. Jadi masyarakat itu akan tersentuh, akan merasa nyaman membeli satu produk tersebut jika dia sudah mendapatkan pelayanan yang baik, dan bisa jadi itu adalah hal yang membuat pembeda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya gitu kan. Jadi membuat si konsumen itu menjadi setia gitu beli di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada keburukan dari pasar persaingan monopolistik. Nah, keburukan atau kelemahannya itu karena persaingan yang tajam atau ketat ya, jadi perusahaan harus mengeluarkan biaya promosi yang mahal. Ya tadi ya, jadi harus promosinya itu lebih aktif gitu kan agar persaingannya terlihat dari perusahaan yang satu dengan yang lainnya gitu kan. Terlihat persaingannya, maka promosinya harus sepintar-pintar mungkin gitu kan, membuat promosi yang bagus. Nah, dari promosi tersebut tentu harus didukung dengan dana yang banyak. Nah, hal ini mendorong harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat tinggi karena dana yang dikeluarkan untuk mempromosikan produknya juga mahal, otomatis jatuhnya ke harga produk di pasar persaingan monopolistik ini juga jadi tinggi gitu kan, jadi mahal. Itu keburukan atau kelemahannya dari persaingan monopolis. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu peran iptek, ilmu pengetahuan teknologi terhadap jenis dan struktur pasar. Nah, di sini perkembangan zaman yang semakin maju dan juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Nah, ini menyebabkan banyak hal yang terpengaruh oleh perkembangan iptek itu sendiri, hampir segala bidang kehidupan. Nah, salah satunya adalah bidang bisnis. Nah, persaingan bisnis yang semakin ketat ini menuntut para pelaku usaha atau para produsen untuk menciptakan produk dan atau jasanya secara lebih murah. Jadi lebih membuat si perusahaan tersebut lebih berlomba-lomba untuk menciptakan produknya yang lebih murah, kemudian lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan pesaing bisnisnya, atau menciptakan produk yang berbeda, yang unik, yang tidak dapat diproduksi oleh pesaing lain. Nah, sehingga penerapan teknologi diperlukan di dalam persaingan ini, sehingga si teknologi tersebut menjadi alat bantu gitu kan dalam merealisasikan inovasi-inovasi si perusahaan tersebut gitu kan, untuk memenangkan persaingan dalam pemasaran produk atau jasa gitu. Jadi dalam perlombaan untuk bersaing untuk meningkatkan kualitas dan berinovasi pada produk-produknya, maka si produsen selaku pelaku usaha itu menggunakan teknologi sebagai alat untuk menunjangnya gitu kan. Jadi si teknologi ini sangat berperan gitu kan dalam kelancaran untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa suatu perusahaan. Nah, perkembangan teknologi yang dihubungkan dengan jaringan internet menciptakan digital marketing atau internet marketing. Nah, digital market atau internet marketing memberikan peluang dalam pemasaran produk atau jasa. Dengan jaringan internet dan fitur web yang menarik merupakan salah satu contohnya sebagai alat promosi yang baik dan lebih murah, serta menjangkau belahan bumi manapun. Ya, jadi sehingga pemasaran dapat berjalan secara maksimal karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan dari digital market. Jadi
para konsumen lebih tertarik membeli barang lewat jaringan ya, atau pasar abstrak, lewat jaringan internet atau pasar abstrak daripada berbelanja di pasar konkret. Nah, salah satunya peran ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap jenis dan struktur pasar itu yaitu dengan adanya menciptakan suatu sistem yang bisa mengubah yang tadinya berbelanja itu harus bertatap muka, harus bertemu langsung, tetapi dengan semakin canggihnya teknologi, maka sekarang ada jaringan internet yang bisa menyambungkan atau menjadi penunjang si produsen untuk memasarkan atau mengiklankan produknya. Jadi dengan mudah si konsumen bisa memilih-milih gitu kan. Contohnya dalam marketplace ya, memilih-milih produk yang mau dibeli gitu kan, tanpa harus pergi ke pasar gitu kan. Yaitu tadi dikatakan pasar abstrak. Itu merupakan salah satu contoh dari perannya si teknologi dalam hal dunia bisnis ini, dalam membantu atau menunjang aspek bisnis ini. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengenal tadi tentang struktur pasar dan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, tibalah di akhir Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat memengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, misalnya jumlah perusahaan dalam pasar, skala dan jenis produksi. Ya tadi, jadi perbedaan di antara pasar persaingan sempurna, kemudian pasar tidak sempurna, ada monopoli, ada monopolistik dan ada oligopoli, itu yang membedakannya itu adalah dari segi jumlah perusahaan dalam pasar tersebut, kemudian skala dan jenis produksinya ya. Tadi juga jumlah penjualnya, ada yang satu kemudian banyak pembelinya, ada yang beberapa penjualnya banyak juga pembelinya gitu kan. Yaitu yang membedakannya di antara pasar-pasar tersebut gitu, dimana hal inilah yang menjadikan struktur pasar itu terbangun, tercipta gitu kan, karena perbedaan dari aspek tersebut. Nah, kemudian peran dari iptek itu sendiri juga sangat berpengaruh terhadap jenis dan struktur pasar itu sendiri, karena dengan adanya kecanggihan teknologi yang semakin baik dan semakin canggih ya, maka si jenis pasar pun jadi ada bisa bisa merubah dari wujud asalnya pasar, yang asalnya pasar itu hanya ya secara konkret, secara fisik kita bertemu dengan penjual dan penjual bertemu dengan pembeli, namun dengan dibantu iptek maka si penjual dan pembeli tidak lagi harus bertemu di pasar secara langsung, secara fisik, tapi bisa berbelanja secara online gitu. Itu pasar abstrak gitu kan. Jadi bisa berpengaruh gitu kan, memengaruhi terhadap dunia perbisnisan gitu kan dengan adanya iptek tersebut. Nah, itu saja pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Namun sebelum ditutup, jika kalian ada yang belum mengerti atau ada yang belum difahami, silakan bisa kalian tanyakan, kita diskusikan bersama-sama di WhatsApp group ya. Nah, seperti biasa Ibu akan tinggalkan link Google Form untuk kalian isi nantinya soal latihan ekonomi untuk materi hari ini, agar Ibu bisa mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini dan sebagai evaluasi juga ya untuk kita semuanya. Nah, di akhir pertemuan ini Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam hal penyampaian materi dari Ibu. Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.